Hai para sobat gencoters, bagaimana kabar kalian? Apakah sehat? Gimana? Sabun masih aman? Oke, kali ini saya tidak akan memuaskan jiwa gencoters kalian, karena saya tahu stok sabun kalian pasti telah menipis setelah kalian menonton video saya yang kemarin. Iya kan? Jujur aja dah. Jadi kali ini saya akan memuaskan jiwa psikopat kalian, yang pastinya setelah kalian selesai menonton video ini, IQ kalian akan bertambah sebesar 0,00001%. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul The Good Night Mommy. Film ini menceritakan kisah dua anak kembar yang berusaha menguak identitas asli dari ibunya dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Dapat dipastikan jiwa psikopat kalian akan meronta-ronta saat kalian menonton video ini. Gimana? Penasaran dengan ceritanya? Tapi sebelum kalian menonton video ini, saya selaku CEO dari channel Lex Nawir memberitahukan bahwa di video ini semua adegan seks dan pembunuhan telah saya sensor dengan sepenuhnya. Jadi, kalian tidak akan menemukan adegan tersebut di video ini. Karena adegan seks dan pembunuhan membuat saya terkena dolar kuning Terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku CEO dari channel Lex Nawir undur pamit dan mengucapkan selamat menonton. Film ini dibuka dengan adegan dua anak laki-laki yang tengah bermain petak umpet di ladang jagung. Mereka adalah Elias dan Lukas. Setelah itu, sang ibu datang dalam keadaan seluruh wajahnya terbungkus perban. Namun di sini tidak ada scene yang menjelaskan detail peristiwa apa yang menimpa sang ibu. Elias dan Lukas pun menemui ibunya. Setelah itu, sang ibu menyuruh Elias dan Lukas mandi. Karena pakaian mereka yang kotor, Elias dan Lukas pun mandi. Setelah mandi itu selesai, sang ibu membuatkan minuman untuk Elias dan Lukas. Lanjut, scene berganti memperlihatkan sang ibu, Elias dan Lukas sedang bermain tebak-tebakan. Setelah permainan tebak-tebakan itu selesai, di suatu hari ketika Elias dan Lukas sedang bermain Free Fire, sang ibu mengambil HP-nya dengan paksa. Di sini ibunya berkata bahwa ia memiliki aturan baru untuk Elias dan Lukas. Aturan yang pertama adalah ibunya meminta rumahnya benar-benar tenang karena ia mau beristirahat. Jika ada hal penting, ketoklah pintu kamarku. Tidak boleh ada tamu. Jika tamu bertanya, jawablah ibu sedang sakit. Tirai jendela akan selalu ditutup karena ibunya harus menghindari sinar matahari. Kalian hanya boleh bermain di kebun dengan tenang. Dan yang terakhir, tidak boleh membawa sesuatu dari luar, entah itu ranting pohon ataupun hewan. Setelah itu, ibunya pergi. Malam pun tiba. Di luar dugaan, setelah kejadian itu, Elias dan Lukas merasa gelagat yang tidak biasa pada sang ibu pasca operasi wajah. Mereka pun meyakini bila wanita tersebut bukanlah ibu kandungnya. Dan di malam itu juga, Lukas mengintip sang ibu ketika sang ibu mengobati mukanya menggunakan sebuah salep. Di sini, Lukas melihat mata ibunya yang merah mengerikan. Lukas pun pergi dan lari ke kamarnya. Di sini, ibunya pun mengeceknya, tapi sang ibu tidak melihat Lukas. Aneh bukan? Oke, kita lanjut saja. Nanti kita bakal tahu mengapa ibunya tidak bisa melihat Lukas. Pagi pun tiba, terlihat hujan yang sangat lebat di pagi itu. Elias dan Lukas pun keluar dan bermain sambil hujan-hujanan. Ya, layaknya kalian waktu kecil ketika hujan mesti senang bermain sambil hujan-hujanan. Ya, bukan? Setelah itu, di sini mereka terlihat sedang bermain sendawa. Aneh bukan? Kira-kira begini bunyinya. Tak selang berapa lama kemudian, bel rumah mereka berbunyi. Elias dan Lukas pun mengintip dari jendela untuk mengetahui siapa yang bertamu ke rumahnya. Lalu Lukas menyuruh Elias untuk memanggil ibunya. Elias pun pergi ke kamar ibunya dan mengetok pintu kamarnya. Ketika Elias mengetok pintu kamar ibunya, tidak ada jawaban dari sang ibu. Lalu Elias pun masuk dan melihat ibunya yang sedang tertidur. Elias pun pergi, dan ketika Elias sudah pergi, ternyata ibunya hanya pura-pura tidur. Sialan nih orang.
Scene berganti dan memperlihatkan Elias yang sedang mencari Lukas, dan di sini terlihat orang yang bertamu ke rumahnya adalah seorang yang mengantarkan pizza dan pepperoni yang dipesan oleh sang ibu. Lalu setelah itu Elias dan Lukas pergi ke hutan. Dan di sini mereka menemukan sebuah ruangan bawah tanah. Mereka pun masuk ke dalam ruangan itu. Di ruangan itu nampak banyak sekali tengkorak, dan di sini mereka menemukan seekor kucing. Lalu mereka membawa kucing itu pulang ke rumahnya tanpa sepengetahuan sang ibu. Sesampainya di rumah, ketika Elias dan Lukas sedang memberi makan kucingnya, sang ibu menggedor-gedor pintu kamar dari Elias dan Lukas. Mereka pun dengan buru-buru menaruh kucingnya di bawah tempat tidur mereka. Lalu Elias pun membuka pintu kamarnya. Di sini ibunya marah karena tidak suka kalau pintu kamar dari Elias dan Lukas dikunci. Dan ketika sang ibu mengecek kamar Lukas dan Elias, ibunya menemukan sebuah korek api. Di sini sang ibu nampak marah besar. Lalu ketika sang ibu mau mengecek bawah tempat tidur dari Elias, di sini Elias menghalanginya dan menepuk tangannya di depan muka sang ibu. Sontak sang ibu pun marah dan mencekik Elias. Lalu Lukas pun berteriak, "Lepaskan dia, Mama." Setelah itu sang ibu pun pergi. Tak selang berapa lama kemudian sang ibu kembali masuk, ternyata hanya untuk mengambil kunci di kamar Elias agar kamar Elias tidak dikunci lagi. Setelah kejadian itu, Elias dan Lukas mencari tahu tentang identitas asli dari ibunya. Karena menurut mereka, gelagat ibunya sangatlah berbeda pasca setelah operasi wajah yang dialaminya. Hal itu membuat mereka semakin yakin kalau wanita itu bukanlah ibu kandungnya. Dan hal yang membuat Elias dan Lukas semakin yakin kalau wanita itu bukanlah ibu kandungnya adalah ketika di suatu hari Elias dan Lukas menemukan kucingnya telah mati, dan mereka menaruh kucingnya di sebuah akuarium. Dan ketika ibunya melihat hal itu, sang ibu langsung marah, lalu menyeret Elias dan dibentak-bentak di dalam kamar sang ibu, sampai Elias trauma dengan kejadian itu. Lalu setelah itu Elias dan Lukas dikurung di dalam kamarnya. Selang beberapa hari kemudian, setelah Elias dan Lukas dikurung di kamarnya, ibunya mulai pulih dan perban yang ada di mukanya telah dilepas. Lalu sang ibu menuju kamar Elias dan Lukas untuk memperlihatkan kalau dirinya sudah sang ibu berkata, "Apakah kita bisa berteman lagi?" Elias dan Lukas hanya mengangguk. Lalu ibunya memberi Elias sebuah bumerang. Elias pun berterima kasih atas hadiah itu. Lalu Elias berkata, "Apakah aku boleh main di luar?" Sang ibu pun menurutinya dan membukakan pintu rumahnya. Tapi ketika ibunya membukakan pintu rumahnya, Elias dan Lukas mendorong sang ibu. Lalu mereka lari dan kabur dari rumah itu. Singkat cerita, sampailah Elias dan Lukas di sebuah gereja. Lalu Elias dan Lukas bertanya kepada seseorang yang sedang membersihkan gereja itu. Elias berkata, "Apa kau tahu pendeta gereja ini di mana? Dan apa kau bisa mengantarkanku untuk bertemunya?" Lalu orang itu pun mengantarkan Elias dan Lukas untuk bertemu sang pendeta. Lanjut, scene berganti dan memperlihatkan Elias dan Lukas yang telah bersama sang pendeta. Tapi di sini sang pendeta bukannya membantu Elias dan Lukas, tapi ia malah mengantarkan Elias dan Lukas untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Elias dan Lukas, sang ibu telah menunggunya di depan rumah. Pada awalnya di sini Elias dan Lukas tidak mau turun dari mobil. Lalu sang pendeta dan sang ibu itu memaksa Elias dan Lukas untuk turun. Akhirnya Elias dan Lukas pun turun dari mobilnya dan berlari ke dalam rumahnya. Setelah kejadian itu, sang ibu pun meminum obat dan tertidur di malam itu. Tapi di sini tanpa ibunya sadari, ternyata Elias dan Lukas bersembunyi di bawah tempat tidur sang ibu. Pagi pun tiba. Di sini terlihat sang ibu telah terikat kedua tangan dan kakinya di atas tempat tidurnya. Inilah awal dari siksaan-siksaan kejam yang dilakukan oleh Elias dan Lukas untuk menguak identitas asli dari sang ibu.
Karena mereka berdua yakin kalau wanita yang selama ini bersamanya itu bukanlah ibu kandungnya. Siksaan itu diawali dari ketika Alice dan Lucas menggunakan sebuah topeng, dan ia bertanya kepada wanita itu, "Di mana ibu kami?" Wanita itu hanya berteriak, "Apa kau sudah gila?" Lalu Elias menampari muka dari wanita itu karena ia tidak mau menjawab pertanyaan dari Elias dan Lucas. Lalu Elias dan Lucas mengikat kepala dari wanita itu dan memanaskan pipi dari wanita itu dengan sinar matahari yang dipantulkan lewat kaca pembesar ke pipi wanita itu sampai pipinya gosong. Ngeri liatnya. Setelah itu, Elias dan Lucas memberi salep kepada pipi wanita itu yang gosong dan melakban mulutnya setelah itu. Di sini, siksaan yang dilakukan oleh Elias dan Lucas tidak sampai di situ saja. Siksaan itu dilanjut dengan mereka mengelem mulut dari wanita itu. Lalu, ketika malam tiba, Elias dan Lucas hendak memberi makan wanita itu. Di sini, Elias hendak membuka mulut dari wanita itu, tapi tidak bisa karena mereka sudah mengelem mulut dari wanita itu. Dan akhirnya Elias memutuskan untuk membuka mulut dari wanita itu menggunakan sebuah gunting. Dan apesnya di sini, bibir dari wanita itu terpotong oleh gunting Elias. Lalu Elias dan Lucas bertanya kepada wanita itu apa lagu favoritnya. Di sini wanita itu menjawab salah. Dan akhirnya Elias dan Lucas pun kembali lagi melakban mulut dari wanita itu. Dan pada puncaknya, Elias dan Lucas melepas ikatan yang ada di tangan dan kaki wanita itu. Wanita yang selama ini mereka kira bukanlah ibu kandungnya. Setelah itu, sang ibu pun langsung bergegas hendak lari dari rumah itu. Tapi naasnya di sini ia malah terkena jebakan yang telah dipasang oleh Elias dan Lucas, yang mengakibatkan ia terjatuh dan pingsan. Lanjut, ketika sang ibu tersadar dari pingsannya, terlihat kedua mata sang ibu telah dilem oleh Elias dan Lucas. Dan di sini terlihat Elias menggunakan sebuah topeng dan menyalakan sebuah api di dalam akuarium yang sudah dirancangnya bersama Lucas. Lalu Elias bertanya kepada wanita itu. Ia berkata, "Di mana ibu kami?" Lalu sang ibu pun menjawab, "Oke Elias, kita akan membuat sebuah kesepakatan." Wanita itu bilang ia akan berbicara kepada Lucas lagi. "Lucas akan hidup. Aku akan membuatkan sarapan buatmu lagi. Aku akan bermain bersamamu lagi. Dan kau harus percaya padaku kalau aku adalah ibumu. Aku berjanji Elias." "Lucas mati bukan karena salahmu Elias. Kecelakaan itu bukanlah salahmu." Lalu Lucas berkata, "Apa kau percaya padanya? Dia bohong, biarkan dia membuktikannya." Lalu Elias kembali lagi bertanya kepada sang ibu, apa yang hendak Lucas lakukan. Ibunya pun menjawab, "Aku tidak tahu karena aku tidak bisa melihat Lucas." Di sini Elias kembali berkata kepada ibunya, "Ibu akan tahu dan akan melihatnya. Dia tahu apa yang dia akan lakukan." Setelah itu Elias dan Lucas pun membakar korden yang ada di samping ibunya. Korden itu pun terbakar dan terjatuh di samping ibunya. Sang ibu pun berteriak, "Elias, Elias," dan meminta tolong kepadanya. Dan pada akhirnya sang ibu pun terbakar bersama rumahnya yang kebakaran akibat hal itu. Scene berganti dan memperlihatkan tim pemadam kebakaran yang sedang memadamkan api di rumah itu. Dan di sisi lain terlihat Elias dan Lucas yang sedang menyusuri ladang jagung. Ketika mereka sampai di ujung ladang jagung itu, Elias dan Lucas bertemu ibu kandungnya, dan mereka bertiga pun berangkulan di situ. Dan film pun tamat. Oke para sobat Gencoters, itulah alur cerita dari film The Goodnight Mommy yang saya bisa ceritakan untuk kalian. Dan kali ini saya ingin menyimpulkan sedikit tentang film ini menurut sudut pandang saya setelah saya selesai menonton film ini. Perlu kalian garis bawahi, ini hanya menurut sudut pandang saya. Ini bisa saja benar dan bisa saja salah, karena di film ini tidak menjelaskan tentang hal janggal yang ada di dalam film ini.
Yang pertama, tentang Lukas yang tidak bisa dilihat oleh sang ibu. Menurut saya, Lukas telah meninggal ketika keluarga itu mengalami kecelakaan yang mengakibatkan sang ibu mengalami operasi wajah. Terus yang kedua, selama ini ternyata Elias hanyalah sendiri. Terus yang bersama Elias selama ini adalah itu hantu dari Lukas. Terlepas dari penjelasan yang saya berikan untuk kalian, itu hanyalah sebuah opini dari saya saja setelah selesai menonton film ini. Itu bisa saja salah dan bisa saja benar, karena di dalam film ini tidak menjelaskan tentang hal itu. Mungkin jika kalian mempunyai penjelasan atau opini yang berbeda tentang film ini, jangan sungkan-sungkan kalian tuliskan saja di kolom komentar ya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Semoga terhibur dan syukur-syukur bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Saya selaku CEO dari channel Lex Nawir undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di next video guys.